Pemerintah ternyata tidak siap dengan mekanisme kenaikan pajak PPN 12%. Ya, apa kabar Sobat Opini Minoritas? Kali ini saya akan sedikit membahas tentang pajak, relasinya dengan korupsi, dan kontribusi untuk APBN dari BUMN kita. Ya, tentu apa yang saya sampaikan tidak mendalam, tapi setidaknya kita bisa mengambil benang merah dari apa yang akan saya paparkan. Nah, akhir tahun 2024, pemerintah secara resmi menaikkan PPN menjadi 12%, terkhusus untuk pajak barang mewah. Tadinya pemerintah menaikkan PPN itu tidak seperti yang diumumkan kemarin, karena banyak kategori barang yang lain yang masuk dalam barang mewah. Salah satunya adalah penggunaan transaksi elektronik. Tapi begitu ada desakan dari masyarakat, dari mahasiswa, masyarakat sipil, akhirnya pemerintahan Prabowo mengumumkan kenaikan PPN 12% hanya khusus barang mewah yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Apakah nanti akan terjadi perluasan untuk pendefinisian barang mewah? Ya, bisa jadi seperti itu. Tapi yang menarik di sini, kalau kita perhatikan, sebenarnya kenaikan PPN 12% itu masih berlaku. Cuman barangkali akan dilaksanakan secara bertahap. Akan terjadi perluasan kategori untuk barang mewah. Nah, karena kenapa itu masih berlaku? Karena sudah ditetapkan atau diwujudkan dalam UU yang sudah disepakati bersama antara pemerintah dan DPR. Artinya ini harus diberlakukan karena salah satu tugas pemerintah adalah melaksanakan undang-undang yang telah disepakati antara eksekutif dengan legislatif. Kita belum tahu nanti seperti apa ya ke depannya. Tapi yang jelas kita jangan terburu-buru gembira dengan kenaikan PPN yang tidak menyasar semua barang tadi. Tapi ternyata pemerintah sendiri juga tidak siap, karena di lapangan itu transaksi-transaksi yang tidak masuk dalam kategori barang mewah akhirnya juga sudah dinaikkan oleh para pengusaha atau pedagang. Nah, melihat hal tersebut, buru-buru Dirjen Pajak itu katanya akan mengembalikan yang sudah dipungut PPN itu kepada para pengusaha ataupun para pedagang yang sudah terlanjur memotong 12%. Ini yang menarik ya. Di satu sisi adalah pajak. Pajak itu dimanapun kita berada, di negara manapun kita berada, itu pasti ada pungutan pajak. Jadi bukan sesuatu yang luar biasa lah. Tapi jadi pertanyaan, kenapa setiap pemerintah menaikkan pajak itu terjadi trust issue atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah? Ini ada apa? Kok berbeda misalkan di beberapa negara lain, meskipun pajak mereka tinggi, di beberapa wilayah Eropa, di kawasan Skandinavia, itu pajaknya tinggi. Kemudian di Eropa Barat pajaknya juga tinggi. Tapi kenapa di sana tidak terjadi gejolak? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, adanya trust issue. Kalau di negara Eropa Barat atau di wilayah Skandinavia, itu ada kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah. Meskipun pemerintah memungut pajak yang tinggi, entah itu PPN, PPH, pemerintah itu bisa mendelivery apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan baik. Misalkan masalah kesehatan, pendidikan, pangan, dan masalah-masalah sosial lain, misalkan untuk menampung mereka yang tidak punya pekerjaan atau lansia, memberikan subsidi kepada para lansia, itu bisa mereka delivery dengan baik. Sebaliknya di Indonesia, itu terjadi banyak kesenjangan. Meskipun pemerintah saat ini sudah menyediakan instrumen-instrumen kesehatan, instrumen-instrumen untuk pendidikan, tapi ternyata tidak menyentuh ke akar persoalan. Justru banyak dinikmati oleh mereka-mereka yang mampu. Ini menjadi persoalan. Ya. Yang kedua juga masalah pendapatan kita. Masyarakat kita saat ini sedang terpuruk. Ya.
Salah satu indikatornya adalah pengangguran. Angkatan kerja kita makin hari makin nambah, tapi jumlah lapangan kerja bukannya bertambah, tapi malah menyusut. Apalagi gelombang kebangkrutan juga melanda di industri-industri padat karya di Indonesia. Misalkan industri tekstil, yang paling besar adalah Sritek. Kemarin juga sudah melakukan layoff atau merumahkan kawan-kawan mereka karena mereka punya kewajiban yang tidak mereka bisa selesaikan. Akhirnya perusahaan sebesar Sritek harus tidak bisa beroperasi lagi. Yang dirugikan dalamnya adalah masyarakat kecil yang bekerja di sana. Nah, akhirnya kita berpikir, kok pemerintah seakan-akan tidak mampu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat? Ada apa? Jawabannya dengan mudah. Masyarakat Transparansi Nasional selama tahun 2014 sampai 2024 bahwa Indonesia itu menempati urutan ke-34 dari ratusan negara dunia untuk soal korupsi. Itu pada tahun 2014. Ternyata di akhir periode kepemimpinan Jokowi kita masih menempati urutan yang sama, yaitu urutan 34. Ya, artinya apa? Kita gagal untuk menanggulangi masalah korupsi. Ya, apalagi sekarang ini kita dipertontonkan sidang-sidang pengadilan untuk kasus-kasus korupsi yang jumlahnya tidak main-main, bahkan menyentuh angka ratusan triliun. Kemudian ketika divonis, para pelakunya ini mendapatkan hukuman yang ringan, denda pun juga ringan, tidak sesuai dengan apa yang mereka ambil dari negara atau dari pemerintah. Ini tentu mengecewakan masyarakat ya. Mengapa akhirnya orang juga marah gitu, tidak patuh untuk bayar pajak atau mereka menolak pemerintah untuk menaikkan pajak? Ya karena hal seperti itu. Korupsi dan pajak ataupun pungli itu menyakitkan masyarakat. Karena di saat masyarakat sudah tersiksa dengan rutinitas hidup yang dimana mereka harus berjuang dari pagi sampai malam, mereka hanya mendapatkan upah yang sangat minim. Bisa dikatakan upah UMR. UMR itu juga hasilnya tidak seberapa. Ya, mereka tidak bisa menutupi kebutuhan fisik minimum. Ini harus diperhatikan oleh pemerintah. Kalau pemerintah tidak peka untuk hal ini, bukan tidak mungkin akan terjadi gejolak sosial. Apakah kita akan mengulangi kasus 98, di mana pada saat itu agenda utama dari para mahasiswa dan masyarakat sipil itu adalah menurunkan Soeharto dengan menggunakan 3 isu utama, yaitu KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. 3 agenda ini kiranya harus kita naikkan lagi, karena saat ini kondisi negara kita, pemerintahan kita itu sudah sangat memprihatinkan ya. Seolah tidak peduli lagi dengan kesejahteraan rakyat. Justru kita dipertontonkan dengan hidup mewah para koruptor ya, di mana mereka bisa makan mewah, naik mobil yang harganya spektakuler, kemudian punya rumah yang seperti istana, bisa berlibur ke luar negeri kapanpun mereka pergi. Tapi di sisi lain kita melihat banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ada yang tinggal dalam satu rumah kontrakan, mereka harus tidur sip-sipan, bergantian, karena mereka menghemat untuk biaya rumah ya, karena mereka pengembara harus bekerja di Jakarta dan mereka harus mengirit-irit karena penghasilan mereka juga nggak banyak ini. Nah, kalau tidak hati-hati, pemerintah bisa jatuh oleh kondisi sosial ekonomi di masyarakat bawah ini, karena itu semua menyangkut perut yang tidak bisa dinegosiasi lagi. Nah, apalagi sekarang ini dengan kenaikan pajak, PPN ini juga secara tidak langsung akan merembet pada kenaikan barang-barang yang lain. Ya, meskipun pemerintah saat ini mengatakan hanya barang mewah, tapi bukan berarti di lapangan tidak terjadi kenaikan harga. Buktinya banyak kasus di mana para pedagang atau retailer itu sudah menaikkan PPN menjadi 12%.
dan ini sungguh memberatkan masyarakat kecil. Kalau kita bicara UMR aja, Jakarta cuma 5, sekian, nggak sampai 6 juta. Ya, apalagi daerah lain ya. Sementara untuk kebutuhan sehari-hari itu tidaklah cukup. Lalu bagaimana mereka harus mengatasi hidup seperti ini? Dan yang tak kalah penting, kelas menengah, kelas pekerja saat ini sangat terjepit. Mereka tidak mempunyai alternatif lagi untuk mencari pekerjaan. Mungkin kebentur masalah umur, mungkin juga kebentur masalah persyaratan kerja yang tidak bisa mereka penuhi. Ya, misalkan umur untuk bekerja saat ini maksimal kayak di Jakarta dan kota-kota besar lainnya paling banter umur 30 sampai 40 tahun. Sementara mereka yang di atas umur 40 belum punya skill, mereka nggak bisa kerja. Nah, nggak heran makanya sekarang ini namanya pengemudi online atau ojol itu sangat banyak sekali. Kayak karena banyak orang tidak bisa bekerja, akhirnya opsi satu-satunya mereka hanya dengan cara menjadi ojek online atau menjadi kurir. Kalau pemerintah Prabowo tidak sensitif dengan masalah ini, bukan tidak mungkin umur pemerintahan Prabowo tidak akan panjang, karena rakyat akan marah. Meskipun bansos juga kabarnya akan dibagikan lagi, itu juga tidak akan menolong. Apakah beras 10 kilo itu bisa menyambung hidup satu keluarga selama 1 bulan? Apalagi kalau mereka punya anak 2 atau 3, minimal 2 aja. Itu juga jauh dari cukup. Paling banter 3 hari sampai 4 hari. Belum kebutuhan lain. Listrik, transportasi, sekolah, kesehatan. Yang harganya juga tidak murah untuk rakyat kecil. Berbeda dengan para koruptor, mereka bisa keluar negeri dengan uang hasil korupsi untuk berobat, untuk liburan, untuk beli barang mewah, untuk pendidikan, untuk kesehatan. Nah, sementara rakyat kecil tidak punya pilihan-pilihan itu. Nah, ya semoga pemerintah Prabowo memperhatikan masalah ini ya. Jangan sampai masalah ini tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh, karena kedepannya pasti ada gejolak sosial yang sebenarnya tidak perlu kita ulang lagi seperti kasus 98. Kalau pemerintahan Prabowo bijak, pasti akan mendengarkan suara rakyat kecil yang menjerit hari-hari ini karena mereka tidak bisa menyekolahkan anak, tidak punya pekerjaan, ya, mau cari kerja juga sulit karena pekerjaan makin sempit, sementara harga-harga kebutuhan pokok bukannya makin turun, tapi makin naik dari hari ke hari. Apalagi menjelang hari raya ataupun hari-hari raya keagamaan ya, itu biasanya akan naik dan itu tidak akan terjangkau. Apa artinya beras 10 kilo per bulan? Apa artinya uang 300.000 per bulan? Tidak akan berarti apa-apa. Ibaratnya hanya kita seperti menggarami lautan. Semoga apa saya bagikan bermanfaat.